Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absori wa diyaiha, wa ala alihi wa sahbihi wassalam amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Saifuddin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir Tarbawi serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Di video kali ini kami dari kelompok 10 kelas B mata kuliah tafsir Tarbawi akan memaparkan sedikit materi tentang tafsir ayat-ayat tentang amal saleh. Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama, Rizky Bahtiar dengan NIM 212111528. Yang kedua ada Ahda Febsia Salwa dengan NIM 2120224. Yang ketiga, Nanda Amalia Safitri dengan NIM 2120226. Dan yang keempat ada Firda Rahma Ilhaq dengan NIM 2120231. Materi yang pertama ada pengertian amal saleh. Amal adalah semua perbuatan yang dikerjakan dan dengan niat tertentu. Kata saleh dalam Al-Quran secara makna berhadapan dengan kata khair, bir, husn, ma'ruf, dan hak. Semua ungkapan tersebut menyimpan makna tentang kebaikan. Amal saleh dapat diartikan sebagai suatu perbuatan baik yang bermuara pada kebaikan dalam kehidupan manusia secara luas. Menurut Muhammad Abduh, amal saleh adalah segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Syari, amal saleh adalah segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin ma'atun habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha wa huwa wasi'un 'alim. Artinya, perumpamaan atau nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan seperti benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Kandungan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Ayat ini turun sebagaimana disebut-sebut dalam sekian riwayat menyangkut kedermawanan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf yang datang membawa harta mereka untuk membiayai peperangan Tabuk. Islam memandang harta, meskipun merupakan hasil keringat sendiri, tidak sebagai hak mutlak dalam absolut pemiliknya. Dari sini maka Islam mengajarkan bahwa memberikan infak, sedekah, dan zakat adalah keharusan. Tafsir ayat dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Yang pertama ada tafsir Ibnu Katsir. Muhammad Nasib Ar-Rifai menafsirkan bahwa ayat ini perumpamaan yang diberikan Allah menyangkut pelipat gandaan pahala bagi orang yang berinfak di jalan Allah untuk mencari keridhoannya, bahwa kebaikan itu dilipat gandakan mulai dari 10 kali hingga 700 kali lipat. Yang kedua, tafsir Al-Misbah. Quraisy Shihab menyebutkan dengan perumpamaan yang mengagumkan itu sebagaimana dipahami dari kata matsal. Ayat ini mendorong manusia untuk berinfak. Bukankah jika ia menanam sebutir di tanah, tidak lama kemudian ia akan mendapatkan benih tumbuh berkembang sehingga menjadi tumbuhan yang menumbuhkan buah yang sangat banyak? Yang ketiga, tafsir Departemen Agama RI menjelaskan ayat 261 surat Al-Baqarah bahwa hubungan antara infak ialah menafkahkan harta di jalan Allah, baik yang wajib atau zakat maupun yang sunnah atau sedekah, dengan hari akhirat sangat erat sekali. Nilai-nilai pendidikan amal saleh yang terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Nilai-nilai pendidikan amal saleh yang terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Yang pertama ada religius, yaitu dengan terbangunnya pikiran yang dibimbing Allah melalui perumpamaan dan pemaparan ayat tentang sedekah. Yakin akan dan pasti mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah tanpa mengharapkan balasan apapun dari manusia. Yang kedua, peduli sosial, yaitu memberikan kelebihan harta yang Allah karuniakan kepada kita untuk kita sedekahkan kepada yang membutuhkan dan kurang mampu. Dan dalam memberikan sedekah selain harta seperti hasil bumi, harus memberikan kualitas pertengahan atau yang berkualitas bagus, bukan memberi dengan kualitas yang buruk. Yang ketiga, bersahabat atau komunikatif, yaitu menyambut minta dengan perkataan yang baik dan sikap yang lembut, mengucapkan kata-kata yang baik dan menyenangkan kepada siapa saja yang berhubungan dengannya, lebih baik daripada memberikan sesuatu yang disertai dengan caci maki dan sebagainya. C. Quran Surat An-Nur ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu aminkum wa amilus solihati la yastahlifannahum fil ardi kama stahlufal ladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amanna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun
dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Kemudian, kandungan dalam Quran Surat An-Nur ayat 55. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, akan menjadikan agama mereka agama yang kokoh dan kuat, dan akan memberikan kepada mereka nikmat keamanan dan kesejahteraan. Itulah janji Allah, dan janji itu adalah janji yang pasti terlaksana karena mustahil Allah memungkiri janjinya selama mereka berpegang teguh kepada perintah dan ajarannya. Kemudian tafsir ayat. Yang pertama, tafsir Lubab. Dalam surat An-Nur ayat 55, tidak ada yang menghalangi mereka menolak untuk beriman, kendati ajakan telah datang kepada mereka, dan tidak ada juga yang menghalangi mereka memohon ampun kepada Tuhan, kecuali keinginan menanti datangnya kebiasaan terhadap generasi yang terdahulu, yakni mukjizat-mukjizat indrawi yang mereka usulkan. Kemudian, tafsir Ibnu Katsir. Inilah janji dari Allah Ta'ala kepada Rasulnya bahwa dia akan menjadikan umatnya sebagai pemimpin manusia, sehingga negara menjadi damai melalui mereka dan hamba-hamba pun tunduk kepada mereka. Dia berjanji akan menukar rasa takut dengan keamanan dan kekuatan. Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi telah memenuhi janji itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menaklukkan Mekah, Khaybar, Bahrain, Jazirah Arab lainnya, dan seluruh tanah Yaman. Kemudian ada tafsir Al-Misbah. Al-Biqai berpendapat bahwa ayat yang lalu mengisyaratkan larangan membunuh orang-orang munafik agar musuh-musuh Islam tidak berkata bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah memperoleh kemenangan membunuh orang-orang yang selama ini telah membantunya. Kemudian ada tafsir Al-Qurtubi. Ayat ini diturunkan tentang Abu Bakar dan Umar. Inilah pendapat yang dikatakan oleh Malik. Menurut satu pendapat, sebab turunnya ayat ini adalah sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengeluhkan beratnya memerangi musuh dan adanya perasaan khawatir atas diri mereka yang menghinggapi mereka pada saat itu, sehingga mereka tidak dapat meletakkan senjata. Pada saat itulah turun ayat ini. Kemudian ada nilai-nilai pendidikan amal soleh yang terkandung dalam Quran Surat An-Nur ayat 55, yakni sebagai berikut. Yang pertama, bersikap sabar dan selalu optimis dalam menjalani kehidupan ini. Beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikhlas dalam menjalankannya. Kemudian menjauhi syirik dengan segala ragamnya, termasuk beramal dengan maksud Allah. Kemudian manusia sebagai khalifah di muka bumi ini haruslah selalu beriman dan beramal soleh. Kemudian yang terakhir, berbuat amal soleh haruslah ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Quran Surat Al-Isra ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhuluhu awwala marrati wa liyutabbiru ma 'alau tatbira. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid. Sebagaimana musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 7 yaitu, pada ayat ke-7 dari surah Al-Isra, Bani Israel, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa apabila Bani Israel itu berbuat baik, maka kebaikan itu buahnya untuk mereka sendiri. Hal ini mengandung pengertian bahwa ketentuan yang terdapat dalam ayat ini tidaklah khusus untuk mereka sendiri, melainkan berlaku umum untuk seluruh manusia sepanjang masa. Dengan demikian, apabila manusia itu berbuat baik atau berbuat kebaikan, maka kebaikannya itu akan dirasakannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tafsir ayat, tafsir Al-Ibris. Jika kamu semua berlaku baik, itu sama halnya dengan berbuat baik kepada dirimu sendiri, karena yang menerima pahala kamu sendiri. Dan jika kamu berlaku buruk, itu sama halnya dengan berbuat buruk kepada dirimu sendiri, karena akibat dari perilaku buruk akan kembali kepada dirimu sendiri. Kemudian ketika janji yang kedua sudah datang, Allah juga mengutus hambanya untuk membunuh dan menawan anak istri Bani Israel. Hamba-hamba tadi masuk Baitul Maqdis, lalu merusaknya dengan kerusakan yang parah. Tindakan kerusakan yang kedua yaitu Bani Israel membunuh Bani Yahya. Kemudian muncul Raja Buhtan Asor, Raja Majusi dan bala tentaranya yang menggempur Bani Israel habis-habisan dan merusak Baitul Maqdis. Bani Israel yang terbunuh berjumlah 40.000, sedangkan yang ditawan berjumlah 70.000. Nilai-nilai pendidikan amal solih yang terkandung dalam Quran Surat Al-Isra ayat 7. Yang pertama, perbuatan buruk dan baik yang kita lakukan tidak akan merugikan atau menguntungkan Allah dan perlu dicamkan hasilnya kembali kepada diri sendiri. Yang kedua, sunnah ilahi tetap konstan terkait sejarah dan masyarakat. Setiap orang yang melakukan kerusakan bakal binasa. Quran Surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aktaruhumul fasiqun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 110 yaitu,
Pada ayat 110 surat Ali Imran ini juga dijelaskan bahwa kewajiban tersebut dikarenakan kamu atau umat Islam, umat terbaik dan paling utama di sisi Allah yang dilahirkan, yaitu ditampakkan untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah dengan iman yang benar, sehingga kalian menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya serta beriman kepada rasul-rasulnya. Itulah 3 faktor yang menjadi sebab umat Islam mendapat julukan umat terbaik. Tafsir ayat, tafsir Kemenak. Ayat ini mengandung suatu dorongan kepada kaum mukminin agar tetap memelihara sifat-sifat utama itu dan agar mereka tetap mempunyai semangat yang tinggi. Umat yang paling baik di dunia adalah umat yang mempunyai 2 macam sifat, yaitu mengajak kebaikan serta mencegah kemungkaran dan senantiasa beriman kepada Allah. Tafsir Al-Misbah. Kalian wahai umat Muhammad adalah umat paling baik yang diciptakan Allah di muka bumi untuk manfaat orang banyak, yaitu selama kalian tetap berpegang pada prinsip al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahi an al-munkar dan beriman dengan sesungguhnya kepada Allah. Tafsir Muyassar, kalian wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat dan manusia yang paling bermanfaat bagi manusia. Kalian beramar ma'ruf yaitu sesuatu yang kebaikannya dikenal dari sisi syar'i dan akal, dan bernahi mungkar yaitu sesuatu yang keburukannya dikenal dari sisi syar'i dan akal. Kalian juga membenarkan Allah dengan pasti yang didukung dengan amal perbuatan. Tafsir Jalalain adalah kamu, hai umat Muhammad, dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik umat yang dikeluarkan, yang ditampilkan buat manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar serta beriman kepada Allah. Tafsir Ibnu Katsir. Allah memberitahukan kepada umat Nabi Muhammad bahwa mereka adalah sebaik-baik umat. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 110. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 10 adalah nilai pendidikan yang mengambil inspirasi dari ajaran Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak yang mulia pada setiap individu sehingga keberhasilannya dapat direalisasikan dalam kehidupan. Nilai-nilai pendidikan Islam dalam Quran surat Ali Imran ayat 10 adalah yang pertama amar ma'ruf, yang kedua nahi munkar, yang ketiga beriman kepada Allah. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian yang telah menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.